Halo, selamat pagi saudara. Berjumpa kembali di Kompas Bisnis. Kali ini bersama saya Maidop Elfrina. Pandemi mengubah segalanya, bahkan sampai ke kebiasaan masyarakat dalam mengeluarkan uang dan juga berbelanja yang berubah karena pandemi. Nah, Mandiri Institute mengeluarkan sebuah riset yang melihat di akhir tahun 2020 dengan angka COVID yang semakin meluas, bagaimana kebiasaan dan juga perilaku berbelanja masyarakat dan ke pos-pos mana sajakah masyarakat masih mau mengeluarkan uang mereka. Nah, riset ini dilakukan melalui high frequency spending data yang memungkinkan untuk melihat bagaimana perubahan pola konsumsi masyarakat. Kita langsung keluarkan datanya di sini dari Mandiri Institute. Ada angka yang kemudian kenaikannya cukup tajam. Nih ada angka supermarket 137,4, restoran 118,4, departemen store 77,4. Kalau Anda ingat di awal PSBB di Indonesia Maret 2020 ini ada angka kenaikan yang cukup tajam untuk belanja di supermarket. Ini adalah garis yang berwarna biru. Yang berwarna biru ini adalah angka berbelanja ke supermarket. Ini menunjukkan adanya panic buying masyarakat di awal pandemi COVID-19, yakni pada Maret 2020 mereka panic buying. Kekhawatiran barang-barang akan habis karena toko akan tutup karena ada PSBB. Sementara untuk restoran yang berwarna kuning ini di bulan November 2020 angkanya meskipun April ini sempat anjlok lebih tinggi sebenarnya 18% dibanding pada saat awal tahun di Januari 2020 ketika belum ada pandemi. Nah, sementara untuk departemen store ini masih belum sepenuhnya pulih dan ada banyak sekali sebenarnya faktor-faktor yang bisa memengaruhi belanja masyarakat saat pandemi, mulai dari kebijakan pembatasan sosial di daerah-daerah. PSBB ini saudara umumnya menekan kunjungan belanja. Lalu ada juga faktor lainnya yakni antisipasi masyarakat terhadap COVID-19. Angka kenaikan jumlah kasus positif COVID-19 ini otomatis membuat masyarakat untuk mengurangi aktivitas ekonominya di luar. Hingga ada faktor normalisasi risiko yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, ketika risiko COVID-19 dianggap rendah, aktivitas pun dapat kembali normal. Nah, kemudian masih dari survei yang sama dari Mandiri Institute, kita juga bisa melihat bahwa di bulan Oktober ini ada shopping mall, supermarket, dan toko-toko lainnya yang disurvei tempat-tempat yang jadi kunjungan dari pusat perbelanjaan, yakni supermarket dan toko lainnya ini bisa kita bilang menurun angkanya. Yang paling banyak penurunannya adalah pusat perbelanjaan dibandingkan supermarket atau juga toko lainnya. Nah, kalau kita bandingkan nih ya, di periode September ke Oktober, Mandiri Institute juga melihat secara data historis transaksi bahwa konsumen ini cenderung sebenarnya menaikkan nilai belanjanya, tapi mengurangi frekuensi kunjungan ke tempat-tempat belanja. Nah, secara lokasi di Jadetabek atau Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, pemulihannya sebenarnya lebih cepat terjadi di kota-kota satelit seperti Bekasi dan juga Tangerang. Nah, sementara untuk di Bogor, ini kawasan wisata yang lebih cepat pulih. Mungkin masyarakat lebih memilih untuk berwisata di lokasi yang dekat dengan Jakarta. Nah, sementara data dari Surabaya, kami akan hadirkan datanya. Surabaya pemulihan terjadi di daerah perumahan dan juga di universitas. Dan yang menarik untuk disimak saudara, yang menarik adalah perilaku belanja masyarakat yang banyak mengalihkan dananya ke hobi dan olahraga. Mungkin Anda termasuk salah satunya yang kemudian beralih untuk bisa lebih sehat di kala pandemi dengan membeli alat-alat olahraga, membeli matras, membeli sepeda, membeli sepatu baru untuk berolahraga. Ini terbentuk karena saat PSBB orang-orang bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, jadi lebih santai. Tidak beli-beli baju lagi untuk pergi ke kantor, tapi beli baju untuk lebih nyaman di rumah untuk berolahraga. Ini memunculkan aktivitas baru dan minat baru di masyarakat. Nah, di grafik yang merah ini saudara, Anda bisa lihat menunjukkan tren olahraga. Angka ketika bulan April ini turun cukup drastis, April 2020, tapi kemudian kembali naik, bisa naik di Juli 2020 dan stabil hingga November. Ini menunjukkan kenaikan. Nah, sementara tren belanja BBM yang ditunjukkan dengan garis berwarna kuning ini pergerakannya tentunya mengikuti kebijakan dari PSBB dan juga pola work from home atau kerja dari
rumah yang diterapkan oleh pemerintah dan juga sejumlah perusahaan karena membatasi jumlah karyawannya di gedung perkantoran. Nah, angka di bulan November di sini saudara pun sebenarnya sudah lebih tinggi dibandingkan pada bulan Januari yang lalu, yang juga meningkat cukup signifikan. Yang tadi saya bilang adalah belanja untuk hobi. Nah, angka ini garis yang berwarna biru lebih gelap di sini disumbang oleh yang punya hobi-hobi baru seperti hobi mengoleksi tanaman, ada yang beli aglonema, ada yang beli janda bolong, ada juga yang kemudian mengoleksi ikan cupang. Anda mungkin salah satunya. Nah, kemudian kita akan lihat data masih dari Mandiri Institute. Selanjutnya adalah transaksi hotel dan juga transportasi di sini yang juga mengalami peningkatan dan bisa dibilang cukup tinggi pada bulan November. Mungkin orang juga sudah mulai mencari bagaimana caranya untuk keluar dari kebosanan. Nah, dari awal tahun hotel dan juga penerbangan adalah yang paling terpuruk sebenarnya kalau kita lihat pergerakannya jika dibandingkan dengan pergerakan transportasi. Ini perbandingannya ya. Tapi kalau hotel dan juga penerbangan dibandingkan indeks belanja penerbangan ini masih tertekan meski trennya terus membaik. Tapi nih saudara ya, angka indeks bulan November untuk penerbangan masih belum mencapai titik normalnya di bulan Februari yang lalu. Ini adalah survei yang dilakukan oleh Mandiri Institute. Kita akan bahas lebih detail soal hasil survei ini bersama dengan Teguh Yudo selaku Head Mandiri Institute. Halo, selamat pagi Mas Teguh, apa kabar? Mbak, baik-baik. Oke, Mas Teguh, langsung saja dari survei Mandiri Institute ini ada banyak faktor sebenarnya yang kita lihat yang bisa mempengaruhi minat belanja dari masyarakat. Kira-kira apakah di tahun 2021 ini ada perbedaankah atau justru sama karena pandemi juga masih terus terjadi, Mas? Jadi benar yang disampaikan oleh Mbak Maido bahwa ada 3 faktor sebetulnya yang mempengaruhi dari belanja masyarakat kita selama pandemi ini. Kalau kita lihat, satu adalah tentu saja kebijakan pembatasan sosial, karena pembatasan sosial mau nggak mau kan dari sisi banyak pedagang, stores, merchants itu dibatasi ya waktu operasionalnya, sehingga masyarakat tidak bisa berbelanja secara normal. Yang kedua adalah apa yang kita sebut sebagai precautionary behavior. Jadi sebetulnya masyarakat juga merespon dengan kenaikan kasus-kasus COVID yang membuat mereka agak takut untuk melakukan spending ya, baik itu belanja di department store maupun di restoran. Supermarket, oke. Betul. Nah, yang ketiga adalah ada yang kita katakan sebagai proses normalisasi resiko. Jadi ketika ada PSBB, baik itu PSBB 1 maupun PSBB 2, kita ini dalam secara mental ini kita berada seperti tidak bisa kemana-mana. Secara psikologis kita semacam mengalami terkungkung sehingga ketika kita memasuki PSBB transisi, kita cenderung melakukan semacam normalisasi resiko. Kita berpikir bahwa resiko terkena COVID kecil, selama ini saya aman-aman aja. Nah, ini yang kemudian masyarakat mulai agak berani untuk misalnya datang ke pusat belanja, kemudian juga ke restoran, makan di tempat dan sebagainya. Nah, jadi hal-hal yang semacam ini yang kita lihat selama pandemi 2020, dan ini yang kalau kita lihat ada patternnya. Jadi ada naik, turun, kemudian turun sedikit, naik, walaupun trennya tidak turunnya tidak terlalu tajam ya seperti di awal PSBB ya. Betul. Jadi cenderung memang mengalami pemulihan. Apakah ini akan terlihat lagi di tahun 2021? Nah, ini kalau siklus ini tidak terputus gitu ya, dan misalnya penyebaran COVID makin parah, dan kalau kita lihat ini kan ada libur panjang akhir tahun. Nah, ini yang kita khawatirkan dalam 1-2 minggu ke depan. Mungkin saya rasa siklus ini akan terulang lagi gitu loh. Tapi tentu saja kan ada berita bagus mengenai adanya vaksin, betul. Sehingga mungkin ini akan mengubah pola spending juga di 2021 dibandingkan dengan di 2020. Tapi bakal ada panic buying lagi nggak sih Mas kalau siklusnya ini kembali terjadi seperti yang Anda katakan tadi, ada kemungkinan terjadi? Ya, jadi kalau kita lihat sebetulnya ada 2 PSBB. PSBB yang pertama di bulan Maret dan kemudian kemudian yang PSBB yang kedua. Nah, kalau kita lihat panic buying itu terjadi yang pertama, karena kita belum pernah nih mengalami lockdown dalam sejarah kita gitu. Sehingga kemudian masyarakat merasa, wah, saya nggak punya akses sehingga saya harus menstok makanan, kemudian juga
hal-hal lainnya gitu loh. Tetapi sepanjang beberapa bulan terakhir, masyarakat kita sudah mulai mempelajari bahwa nggak perlu panik buying. Lebih tenang. Betul, karena kondisi supply juga terjamin, harga-harga juga relatif terjamin, jadi tidak terulang lagi seperti yang kita lihat di awal bulan Maret ataupun April. Meskipun juga bisa dilihat kebiasaan berbelanja yang tadinya secara langsung fisik ke tempat-tempat belanja sekarang bisa lebih online begitu ya Mas? Betul, itu salah satu juga yang mendukung sebetulnya. Jadi tidak perlu datang ke department store atau ke supermarket yang berisiko, kita bisa melakukan belanja lewat online. Dulu kan kita belum terbiasa. Nah ini juga mengubah pola spending dari masyarakat kita. Oke, Mas, kunjungan ke pusat belanja di 8 kota besar yang juga dicatat oleh Mandiri Institute sudah mencapai 70% di Desember lalu. Nah, mungkinkah ini meningkat juga di tahun 2021 ini? Ya, jadi kalau tadi datanya masih September ya, cuma kalau data yang terakhir di Desember itu memang sudah terjadi recovery. Nah, termasuk juga di bulan November itu langsung meningkat drastis setelah PSBB yang kedua berakhir gitu. Jadi memang ini PSBB ya transisi artinya ya? Betul. Jadi PSBB transisi masuk langsung orang mulai berani ke pusat belanja. Apakah ini akan meningkat di 2021 tadi? Balik lagi ke siklus yang tadi awal. Jadi kalau memang ke depan kita tidak tahu nih kebijakan dari pemerintah daerah apakah akan ada PSBB lagi gitu kan. Kalau misalnya trennya tetap sama dan kemudian yang kita alami adalah normalisasi resiko, maka tentu saja trennya akan meningkat. Tetapi kalau misalnya COVID penularannya makin tidak terkendali, saya rasa sih masyarakat juga confidence-nya masih akan rendah untuk misalnya belanja di department store ataupun ke restoran, walaupun kemudian di pusat belanja sudah mencapai 70% ya. Nah, faktor selain itu yang mendukung adalah kebijakan work from office nih. Jadi kalau misalnya masyarakat sudah mulai mendekati normal pekerjaannya, bekerja dari kantor, nah biasanya pusat-pusat belanja mulai balik lagi ke situasi normal. Di dalam penerapan PSBB mungkin Mandiri Institute juga punya data Mas, dari 18 November ada rem darurat yang ditarik juga oleh pemerintah ketika membatasi tempat-tempat belanja, mal, supermarket, semua tempat-tempat yang memicu kerumunan dari tanggal 18 Desember untuk kembali ditutup pada pukul 7 malam. Apakah ini juga bisa memberikan pengaruh untuk masyarakat untuk ya udah nggak usah keluar rumah, menunda berbelanja? Apakah ini juga salah satu pengaruh untuk masyarakat bisa menahan diri untuk berbelanja? Jadi kalau yang kita amati misalnya kondisi November itu ketika setelah PSBB yang kedua berakhir itu langsung naik drastis. Jadi memang ini psikologis ya dari masyarakatnya sendiri ya. Betul karena kebutuhan untuk entertainment, kebutuhan untuk bersosialisasi itu nggak bisa lah dilepaskan. Nah, kan ini mungkin jadi catatan juga sih sebetulnya buat yang sudah ditahan selama berbulan-bulan ya, Mas? Betul. Jadi bagaimana nih PSBB transisi tapi tetap protokol kesehatan tetap diperhatikan. Jadi memang jangan sampai benar-benar terlepas gitu. Itu yang kita khawatirkan sebetulnya. Nah, kalau misalnya kita lihat ditarik ke skala pertumbuhan ekonomi, ada ketimpangan akses modal dan juga teknologi UMKM Indonesia. Nah, seberapa jauh keadaan ini bisa memberikan pengaruh? Sebetulnya secara umum kalau kita lihat bahwa yang mempengaruhi dari pemulihan ekonomi nasional, kalau kita lihat, karena ini kan masalahnya adalah krisis di sektor real ya. Artinya kepercayaan masyarakat untuk berani misalnya berbelanja. Kalau ini udah pulih, secara umum memang akan kembali ke normal ya. Dan saya yakin akan cepat. Karena kalau kita lihat misalnya juga UMKM kan relatif agile, relatif menyesuaikan dengan cepat. Cuma memang nanti yang jadi isu adalah tidak semua UMKM misalnya punya akses teknologi yang sama. Jadi nanti ada yang kita kenal dengan istilahnya K-recovery. Recovery berbentuk huruf K. Jadi yang punya akses digital, yang punya akses modal tumbuh lebih cepat, tetapi yang tidak punya akses digital makin slowing down, makin ke bawah gitu loh. Jadi seperti huruf K. Nah ini yang dari sisi inequality mungkin akan memburuk, walaupun dari sisi pemulihan ekonomi akan tetap membaik ya. Nah ini yang perlu diadres juga. Nah kalau kita lihat sebetulnya kan ada beberapa kebijakan pemerintah, misalnya memberikan bantuan modal untuk UMKM sebesar 2,2 juta gitu ya. Nah ini saya rasa sih cukup membantu, dan kalau kita lihat di survei kami juga, survei UMKM, bahwa banyak UMKM kita yang terbantu dengan program-program pemulihan ekonomi nasional pemerintah. Jadi saya rasa ini mungkin salah satu upaya juga untuk
tidak adanya inequality dalam recovery ini, Mbak. Oke, baik, nanti kita akan tunggu lagi survei selanjutnya dari Mandiri Institute. Baik. Apakah ada perbedaan antara 2020 hingga 2021 meskipun juga kondisinya masih sama-sama pandemi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Teguh Yudo, Head Mandiri Institute di Kompas Bisnis pagi hari ini.